Shalom, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Allah Tritunggal. Ya, beberapa orang memahami Allah Tritunggal itu seperti Pak Joko Widodo, contoh ya, di mana Pak Joko Widodo di rumahnya dia sebagai bapak. Sedangkan kalau dia pulang kampung, maka dia sebagai anak. Dan kalau dia ke istana presiden, maka dia adalah presiden. Jadi dia satu orang tapi memiliki tiga jabatan atau tiga keadaan saat di tempat yang berbeda. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu Tritunggal, itu di mana Yesus dia pada dalam perjanjian lama dia sebagai Bapa, dalam perjanjian baru dia sebagai Yesus, dan saat dia naik ke surga turun kembali dia sebagai Allah Roh Kudus. Jadi sebenarnya satu pribadi yaitu Yesus, tapi dia bisa pada saat yang sama bisa langsung menyatakan diri menjadi tiga pribadi atau Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu ya. Nah, ada juga yang mengajarkan bahwa Allah Tritunggal itu sebenarnya ada tiga Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiga Allah gitu ya. Jadi Tritheisme. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu sebenarnya Bapa. Yesus itu sebenarnya bukan Allah, tapi Yesus itu hanyalah lebih tinggi daripada manusia, tapi di bawah Bapa. Dan juga demikian Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih tinggi daripada manusia, tapi di bawah Yesus, jadi Allah yang bertingkat, gitu ya. Nah, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, mengapa rujukan kita Alkitab? Karena untuk mengenal siapa Allah, tentunya kita harus mengenal dari Allah itu sendiri. Karena Allah itu tidak mungkin kita dapat jangkau dengan pemikiran kita. Jadi bagaimana untuk bisa mengenal Allah? Maka kita bisa mengenal Allah kalau Allah mau memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, saat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, maka pengenalan kita akan Allah hanya sebatas Allah perkenalkan dirinya kepada kita. Di luar daripada itu, maka itu bukan Allah. Contohnya, kalau ingin mengenal saya, yaitu Ranja, maka harus mengenal Ranja melalui Ranja itu sendiri. Nah, kalau ingin mengenal Ranja tapi dapat informasi di luar Ranja, maka kemungkinan itu bukan Ranja. Nah, atau apa yang saya sampaikan tentang diri saya dan akhirnya ada orang menceritakan tentang Raja yang berbeda dengan apa yang saya katakan, pasti itu bukan Ranja. Jadi, ingin kenal Ranja, maka harus mendengar atau mengenal langsung dari orangnya. Demikian juga waktu kita ingin mengenal Allah, maka kita harus mengenal langsung dari Allahnya, dan di mana Allah telah memperkenalkan dirinya atau telah menyatakan dirinya, yaitu melalui firman-Nya, dan firman-Nya telah diterima dan ditulis oleh para nabinya dan oleh para rasulnya. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nah, Alkitab mengatakan bahwa Allah itu Esa, ya, dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di Malaika pun pasal 2 ayat 15 pun demikian, bahwa Allah yang Esa. 1 Raja-Raja 8 ayat 60 pun dikatakan bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dalam perjanjian baru, Markus 12 ayat 29, Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 5 ayat 44. Jadi dikatakan Allah yang Esa. Yudas ayat 25 juga dikatakan Allah yang Esa. Nah, tetapi kata yang Esa ini juga dipahami jamak. Nah, ya, jadi itu dia kata Alkitab Esa tapi jamak. Nah, sebagai contoh, di mana kata Elohim. Elohim ini kan tunggal, tapi memiliki makna jamak. Nah, kata Elohim ini sering sekali dipakai dalam Alkitab. Sebanyak 2.500 kali dalam perjanjian lama kata Elohim. Padahal ada kata tunggalnya yang memang tunggal, yaitu Eloah. Nah, jikalau memang Allah itu tunggal maksudnya tidak ada mengandung jamak, harusnya
memakai kata Eloah, tapi mengapa kebanyakan dalam Perjanjian Lama memakai kata Elohim, ya. Jadi ini menjelaskan bahwa Allah itu memang tunggal, tapi bermakna jamak gitu ya. Nah, dan juga beberapa ayat seperti Kejadian 3:22a dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ada yang pakai kata kita. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Jadi ini ada kata kita. Kita ini kan jamak, ya. Terus Ulangan 6 ayat 4 dikatakan kan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kata Esa memakai kata Ibraninya Ehad. Nah, kata Ehad ini memiliki arti tunggal namun mengandung makna jamak, ya. Nah, kenapa demikian? Nah, karena memang Allah itu dia kan perkenalkan dirinya kepada manusia. Tapi mengapa dia memakai bahasa Ibrani? Karena dalam bahasa Ibrani itu ada kata yang dapat mewakili dirinya, yaitu tunggal namun bermakna jamak, yaitu salah satunya Ehad dan Elohim tadi. Tunggal tapi mengandung jamak. Nah, kata Ehad tadi dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dipakai dalam Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu tadi kata ehad. Nah, padahal di situ kan ada laki-laki dan perempuan, tapi mereka dianggap ehad, satu. Nah, ya, ini berarti dalam pemakaian kata ehad, waktu Allah mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Tuhan Allah itu ehad, berarti apa? Sama seperti peristiwa Adam dan Hawa, laki-laki perempuan menjadi satu. Tapi bukan berarti satu, dua, tapi dikatakan satu. Nah, demikian juga dengan Allah. Itu apa? Jamak, tapi tunggal tapi jamak, gitu ya. Nah, dalam Kejadian ayat pasal 1 ayat 26 pun demikian, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan-ikan di laut dan burung-burung udara, begitu ya. Dikatakan berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, kalau kita melihat kata kita, ini berarti kan jamak, gitu ya. Nggak mungkin kita ini merujuk pada para malaikat, karena para malaikat tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan. Berarti waktu dikatakan mari kita, ini merujuk pada pribadi yang lain, yang sama hakikatnya, yaitu Allah, sehingga sanggup diajak untuk menciptakan. Nah, bagaimana yang Perjanjian Baru? Nah, di Perjanjian Baru semakin diperjelas. Jamak yang tunggal namun jamak dalam Perjanjian Lama itu diperjelas dalam Perjanjian Baru. Seperti Matius 3 ayat 16 sampai dengan 17, di mana waktu Yesus dibaptis, maka waktu Yesus keluar ada Roh Allah yang berupa burung merpati. Dan juga ada suara dari surga, itu suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti kan jamak yang dimaksud dalam Perjanjian Lama, berarti itu dia Yesus, Bapa, Roh Kudus, atau Bapa, Yesus, Roh Kudus, gitu ya. Dan dalam Matius 28:19, Yesus juga mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus memakai kata baptislah mereka dalam nama. Nama ini tunggal, bukan names, tapi name, tunggal. Ya. Tetapi Tuhan Yesus setelah mengatakan nama, satu nama tadi, nama, baptis mereka dalam nama, itu tunggal. Tapi pas dijabarkan ada 3, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tunggal, jamak. Nah, terus dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Roh ya. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan ya. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Ya. Terus dalam 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Tapi ketiganya ini dijelaskan oleh Rasul Paulus setara, maka dikatakan dan. Tuhan Yesus Kristus dan, bukan atau. Dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Yesus dan Allah dan Roh Kudus, gitu ya. Nah,
Jadi ini jelas sekali di dalam Perjanjian Baru pun dijelaskan ada 3 pribadi tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian Tuhan, semuanya yang telah menyaksikan YouTube ini, Alkitab jelas mengatakan Allah itu tunggal, namun dia sekaligus jamak secara pribadi. Secara hakikat dia tunggal, tetapi secara pribadi dia jamak. Kitab jamaknya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tunggal karena ketiganya itu memiliki hakikat Allah. Nah, tunggal itu yang pertama. Pertama, mengapa dikatakan tunggal itu dia? Tunggal karena melihat hakikatnya. Ketiga pribadi adalah Allah. Tapi secara pribadi ada 3, Bapa, Putra, Roh Kudus. Seperti halnya contoh manusia. Manusia itu satu. Hakikatnya satu manusia itu. Nggak ada namanya manusia setengah dewa, manusia setengah monyet. Manusia ya manusia satu. Tapi waktu bicara tentang pribadinya, banyak. Nah, tapi bicara tentang Allah, pribadinya 3. Hakikatnya, hakikat Allah cuma satu. Nah, itu. Yang kedua, bicara tentang Esa atau tunggal, ini berbicara tentang dia itu Allah yang Esa, maksudnya tidak ada Allah yang lain di luar firman Tuhan. Atau Allah yang telah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, itulah yang adalah Allah. Di luar itu tidak ada. Itu kata maksud Esa. Jadi jangan cari yang lain di luar daripada pernyataan para rasul dan para nabi. Nah, jadi hanya yang dikatakan oleh para nabi dan para rasul itu adalah Allah. Di luar itu tidak ada. Maka dikatakan Esa. Ya, satu-satunya. Pengen tahu tentang Allah satu-satunya. Itu dari para nabi dan para rasul. Di luar itu tidak ada. Nah, itu dimaksud daripada Allah Tritunggal. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini memberkati kita semua. Amin.